Halo pemirsa, Layan TV kembali menyapa Anda dalam program Penelusuran Jejak. Bersama saya Satya Kori dan rekan saya Dila Permatasari. Kali ini kami tengah berada di Monumen Perang Puputan Jagaraga. Monumen Perang Puputan Jagaraga ini merupakan saksi dari perperangan Puputan Jagaraga pada tahun 1848 sampai dengan 1849. Kali ini kami akan menelusuri para pahlawan yang telah ikut dalam Perang Puputan Jagaraga. Ingin mengetahui lebih dalam? Mari kita telusuri Bersama-sama. Peristiwa Perang Jagaraga yang telah tercatat di Monumen Nasional Jakarta terjadi pada tahun 1848 sampai 1849. Perang heroik ini sebagai akibat dari ketidaktaatan Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Madi Karangasem bersama Mahapatih I Gusti Ketut Jelantik terhadap perjanjian perdamaian kekalahan Perang Buleleng pada tahun 1846. Adapun isi perjanjian yang ditandatangani oleh Raja Buleleng dan Raja Karangasem yang telah membantu Perang Buleleng. Pada saat itu, Raja Buleleng didampingi oleh Ida Bagustamu dan Inengah Rawos sebagai berikut. Yang pertama, kedua kerajaan harus mengakui ada di bawah kekuasaan gubernur dan mengakui Raja Belanda sebagai tuannya. Kedua, tidak boleh membuat perjanjian dengan bangsa kulit putih lainnya. Ketiga, segera menghapus peraturan tawan karang. Keempat, membayar biaya perang sebesar 300.000 gulden. Raja Buleleng dibebankan 2/3, sedangkan Raja Karangasem 1/3 yang harus dilunasi dalam kurun waktu 10 tahun. Setelah Perang Buleleng selesai, I Gusti Ngurah Madi Karangasem, I Gusti Ketut Jelantik, pimpinan pasukan dan para prajurit yang setia memindahkan kerajaan Buleleng ke desa Jagaraga. Dengan pertimbangan desa Jagaraga mempunyai beberapa kelebihan, antara lain, yang pertama medannya berbukit, banyak jurang untuk melaksanakan serangan secara mendadak. Yang kedua adalah jalan penghubung hanya satu, melalui desa Sangsit, dan ini memudahkan untuk mengintai pasukan musuh. Yang ketiga, jarak Jagaraga Pabean relatif pendek. Ini memudahkan untuk mengetahui pergerakan Belanda. Yang terakhir adalah istri tercinta I Gusti Ketut Jelantik berasal dari desa Jagaraga yang memiliki naluri perang. I Gusti Ketut Jelantik dan Raja Buleleng yang dibantu oleh Jero Jempiring dalam kurun waktu 1846 sampai 1848 telah melakukan langkah-langkah strategi perang sebagai berikut. Yang pertama, menyusun benteng-benteng pertahanan di sekitar Jagaraga. Kedua, melatih prajurit-prajurit Buleleng dan Jagaraga teknik dan taktik berperang. Ketiga, membangkitkan semangat perang masyarakat Jagaraga dan sekitarnya dengan menggunakan rumah-rumah penduduk untuk menyimpan logistik perang. Keempat, meminta bantuan kepada raja-raja di Bali, diantaranya Raja Karangasem, Raja Kelungkung, Raja Gianyar, Raja Mengui, dan Raja Jembrana lengkap dengan persenjataannya. Kelima, strategi yang digunakan dalam Perang Jagaraga adalah supit surang atau bisa disebut dengan Makarawyuhana. Makarawyuhana yaitu strategi perang yang diterapkan oleh Prabu Yudhistira dalam cerita Baratayuda. Baik Bapak, monumen ini kan pastinya memiliki keterkaitan dengan Perang Jagaraga. Bisa diceritakan bagaimana kondisi pada waktu itu serta keterkaitannya dengan hukum tawang karang pada masa itu Bapak? Kalau untuk masalah hukum kawan tarang itu kan sudah berdiri sebelum terjadinya kerajaan. Hukum kawan tarang itu sudah ada zaman dahulu waktu peperangan di Buleleng. Terus akhirnya terjadi karena kerajaan Buleleng telah
dikalahkan, artinya larilah untuk mencari tempat yang lebih strategis, dijadikan di sini. Terus untuk hukum kawan tarang itu karena barang siapa yang kapalnya terdampar di pelabuhan Buleleng, akhirnya kapal itu dimiliki oleh warga Bali, khususnya Singaraja. Untuk yang kedua, bagaimana dengan pembangunan monumen ini, Pak? Tahun berapa mulai dibangun, terus proses pembangunannya bagaimana, dan apa ada maksud dan tujuan lain dalam pembangunan monumen ini, Pak? Kalau pembangunannya itu dilaksanakan tahun 2016, terus rangkomnya tahun 2017, diresmikan bulan Februari sama Bapak Bupati. Terus keterkaitannya dengan berdirinya monumen ini adalah untuk mengenang para pahlawan yang telah berjasa di perang ini. Berarti tujuannya hanya untuk mengenang para pahlawan, tidak ada tujuan lainnya lagi? Untuk biar tahulah anak-anak cucu-cucunya biar tahu, oh ternyata dulu di sini pernah ada kerajaan dan perang. Terima kasih Bapak Anggi. Guys, jadi saksi dari perperangan Puputan Jagaraga nggak cuma ada di monumen ini loh. Bener banget guys, jadi kali ini kita bakal telusurin benteng pertahanan dari Perang Puputan Jagaraga. Di mana tempatnya? Di Pura Dalam Segara Madu. Yuk kita ikutin. Pura Dalam Segara Madu, juga dikenal sebagai Pura Dalam Jagaraga, adalah sebuah pura atau pura Hindu di Bali Utara yang terletak di Desa Jagaraga. Jaraknya sekitar 11 km dari sebelah timur kota Singaraja. Desa Jagaraga secara historis dikenal sebagai tempat di mana pemerintah kolonial Belanda menyaksikan puputan atau bunuh diri massal Bali setelah serangan militer mereka terhadap kerajaan Bali pada tahun 1849. Pura Dalam Segara Madu terkenal dengan hiasan dinding yang intensif, khas arsitektur Bali Utara, dan relief unik yang dipengaruhi budaya barat, misalnya motif pesawat terbang dan mobil awal abad ke-20. Pura Dalam Segara Madu adalah salah satu dari sedikit pura di Bali dengan ukiran yang menggambarkan dunia barat. Ukiran di dinding perimeter candi menampilkan figur abad ke-20 yang tidak biasa. Misalnya ukiran pesawat terbang yang jatuh ke laut, ukiran kapal yang diserang monster laut, dan ukiran mobil pada awal abad ke-20. Ukiran yang menggambarkan dunia barat juga dapat ditemukan di pura Bali Utara lainnya, misalnya Pura Madue Karang dan Pura Beci Sangsit, yang menunjukkan kontak dengan dunia barat di Bali Utara. Pura Dalam Jagaraga ini juga merupakan benteng pertahanan pada saat terjadi Perang Puputan Jagaraga. Oke guys, itu dia penelusuran jejak kita pada hari ini di Monumen Perang Puputan Jagaraga dan Pura Dalam Segara Madu. Saya Satya Kori Dan saya Dila Permatasari, pamit undur diri, sampai jumpa.